ya Basir, ya Basir, ya Samim, ya Basir, ya Samim, ya Basir. Dan kita minta mereka supaya orang-orang yang kaya ini, orang-orang yang mampu ini, dan saya yakin mereka dilindungi aparat. Gila banget. Gila banget. Dengan penjajahan dari pengusaha tambang. Mereka bukan goblok, tapi mereka tidak tahu dia. Jadi mereka bukan keparat, tapi mereka aparat-aparat yang produk bangsa. Ini harus disadarkan mereka. Beginilah suasana yang ada di Desa Lebak Jabung, Kabupaten Mojokerto. Suara truk sudah menjadi makanan sehari-hari oleh para warga. Menurut situs suara.com, pada 6 Februari 2020, truk-truk pengangkut batu ini bisa berlalu lalang sebanyak 25 kali dalam sehari. Mengacu pada situs berita jatim.com, tahun 2020, Kabupaten Mojokerto memiliki 87 tambang galian golongan C. Namun, dari laporan DPRD Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2020, ada 20 izin tambang yang sudah mati dan sedikitnya ada 53 tambang bodong alias tidak mengantongi izin. Hulu sungai memiliki fungsi sebagai penyangga antara daratan dan ekosistem sungai. Apabila dilakukan pertambangan, maka mengakibatkan berkurangnya infiltrasi air hujan ke dalam tanah, sehingga dapat menyebabkan banjir. Melalui hasil observasi yang kami lakukan, terhitung dari bulan Januari hingga April 2021, dari sekian banyak tambang yang ada di Mojokerto, 2 diantaranya dilakukan di hulu sungai. Sungai Selomalang merupakan salah satu sungai yang digunakan sebagai lokasi pertambangan. Berdasarkan berita acara musyawarah desa perihal galian golongan C, pada tahun 2018, warga sepakat untuk menolak pertambangan yang dilakukan di hulu sungai karena memiliki resiko kerusakan alam yang cukup besar. Namun nyatanya, sampai tahun 2021, pertambangan di hulu sungai tersebut masih terus dilakukan. Lebak Jabung adalah salah satu hulu dari Das Brantas, maka dia termasuk kawasan yang sangat penting bagi pendukung ekosistem di Brantas. Keberadaan tambang ilegal di kawasan Lebak Jabung sangat berpengaruh pada keutuhan ekosistem Brantas. Terutama kalau kita melihat di musim penghujan, di mana debit air hujan makin meningkat, maka keberadaan kawasan Lebak Jabung menjadi kawasan catchment area, kawasan penahan itu sangat vital kemudian. Nah, apabila kemudian ada aktivitas tambang batu, tambang ilegal yang ada di kawasan Lebak Jabung, maka ini sama dengan menghancurkan benteng yang kemudian menahan banjir dan debit air yang ada di Kali Brantas. Maka ini sebuah kebodohan, ini sebuah kegagalan, ini sebuah perampasan begitu loh. Di mana kemudian sebuah benteng pengaman yang kemudian dengan alasan ekonomi, dengan alasan keserakahan itu akan dihancurkan dan dirubah menjadi sumber bencana bagi Brantas. Dan kemudian kita tahu di Lebak Jabung dan kawasan sekitar tambang adalah kawasan lindung. Negara sudah kemudian menetapkan kawasan daerah aliran sungai menjadi kawasan lindung, maka kemudian ada banyak keanekaragaman hayati, kemudian juga banyak kita temukan keanekaragaman jenis vegetasi ya, dan flora fauna yang ada di sana yang sangat penting bagi keberagaman dan plasma nutpa bagi
kawasan Jawa Timur. Maka ini sama dengan menghilangkan mata rantai lah gitu. Ini kemudian akan mengganggu keseimbangan alam gitu. Yang itu kemudian sama dengan kita menanam sebuah bom waktu yang akan kemudian dirasakan hentakannya, kerusakannya oleh generasi setelah kita gitu. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, menyatakan bahwa wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP harus sesuai dengan pasal 11 ayat 1 yang terlampir, di mana jika melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 64 ayat 2. Yang pertama awalnya itu adalah tambang manual dari masyarakat ya, karena masyarakat taunya itu pekerjaan nambang gitu aja. Kalau nggak mencuri kayu ya nambang batu gitu aja. Itu awalnya. Tapi nggak tahu kalau selanjutnya diteruskan dengan perusahaan-perusahaan pakai alat berat ini ya, karena di kanan kiri sungai itu memang kandungan batu andesitnya itu memang berkelas ya, yang pertama. Terus yang kedua itu mudah, kandungan tanahnya itu tipis. Yang jelas sedimentasi batu dan pasirnya luar biasa. Yang sementara ini dilakukan oleh satu CV ya, CV Sumberjegi. Tapi kalau dulu ada Perkasa, ada perorangan, setahu saya bukan CV ya, yang CV dulu adalah Perkasa Abadi, yang sekarang CV Sumberjegi. Menurut penjelasan Yani, salah seorang tokoh masyarakat Desa Lebak Jabung, kekayaan alam berupa batu dan pasir yang ada di Desa Lebak Jabung sangat berpotensi. Tetapi, dampak dari aktivitas pertambangan batu dan juga pasir yang dilakukan di hulu sungai sangat beresiko bagi lingkungan dan warga sekitar, sehingga merubah aliran sungai yang tidak lagi mengalir pada tempatnya. Pertama kali saya ke sini, sungai itu di sini. Sungainya di sini. Jadi sungai itu dulu jalannya di situ. Ini malah jadi jalan. Situ sungainya. Nah, ini termasuk batu andesit. Batuan-batuan di situ masih banyak. Makanya banyak orang yang berebut mau ke sini untuk menambang gitu loh. Ya lihat banyak sekali kan. Ini sudah ditambang ini. Ini dulu tinggi sampai itu ada batas itu. Itu batas perhutani. Batu andesitnya masih banyak di sini. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mencari batu di sini. Andesit termasuk batu-batuan yang bisa dijual ya, Pak? Iya, bisa dijual. Nilainya juga tinggi. Nilai jualnya makanya dibuat rebutan. Ada seorang warga menilai perpindahan sungai yang terjadi di Desa Lebak Jabung bukan akibat dari aktivitas pertambangan, melainkan akibat dari debit air yang meningkat. Nyatanya, perpindahan sungai tersebut terjadi tidak lain akibat dari pasir dan batu yang dikeruk, sehingga menyebabkan aliran sungai berpindah. Lapene ini asli itu mriki to, Dik? Ini buatan lepen ini berarti, Pak. Sapir ini. Kok dados lepen kene napa? Itu ya saking abang itu ya. Saking abine toyo. Ya, Pak. Beratane kok untuk karo. Lah niku watune kok cuel-cuel lucu napa niku? Kene napa niku? Asal dibego. Dibego. Oh, Asale berarti ledok niki nggih begoan men. Oh. sing bego yang putih pada. Oh, nggih.
Harapannya yang apa deh? Harapannya yang apa tentang alas itu? Ditanduri melen apa mboten? Oh, tadi disengok. Nanti saya gitu ditanduri nanti. Keresahan warga setempat terkait aktivitas tambang memicu aksi demo untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan. Dan kemudian, ya kita tidak ingin, tapi ini ada ancaman serius, banjir dan longsor. Kalau banjir dan longsor, maka yang membiayai kerusakan adalah pemerintah kita. Namun, aksi demo yang dilakukan tak juga menemukan titik terang. Hingga akhirnya, pada 6 Februari 2020, aksi menuntut keadilan dibawa ke Istana Negara yang diwakili oleh 3 warga desa, yaitu Ahmad Yani, Sugiantoro, dan Heru Prasetyo. Usaha penolakan kami dari Kabupaten ini yang pertama melakukan aksi demo ke kabupaten, tidak ada respon. Kami melakukan mengirim surat ke gubernur karena yang mengeluarkan izin adalah beliau. Tidak ada jawaban. Lalu kami juga demo ke depan kantor gubernur. Itu pun kami diputar balikkan lagi. Ini kewenangan kabupaten. Kalau kabupaten ditanya kewenangan provinsi. Sehingga awal tahun 2020, tepatnya bulan Februari sampai Maret, saya melakukan aksi jalan kaki dari Mojokerto ke Istana Negara selama 1 bulan 12 hari. Warga tidak ingin nasibnya seperti kasus Salim Kancil yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur pada tahun 2015 silam, di mana warga menolak pertambangan batu dan pasir seperti halnya yang terjadi di desa Lebak Jabung. Upaya penolakan dilakukan demi melindungi desa dari kerusakan. Untuk menciptakan perekonomian kerakyatan, tolong dihentikan penjajahan dari pengusaha tambang. Kami tidak ingin menjadikan Salim Kancil yang kedua di Jawa Timur. Ketika izinnya itu ilegal, mereka itu seenaknya. Dari berbagai tempat yang sudah kita sidak, itu kedalamannya sampai 12-15. Kalau dalam sekali kan tidak mungkin mereka mereklamasi. Meski mereka akan lari. Itu yang kita tangkap. Kalau ingin menata pun dengan PAD yang kita dapat hanya 24 terakhir ini 24 miliar kayaknya tidak mungkin. Sinkron kami dengan ini yang nggak berizin nanti kita bina bersama-sama, kesulitan apa kita bawa ke gubernur, Pak. Selain berdampak pada lingkungan serta berbagai sektor, pada 17 Maret 2021, bekas galian tambang yang tak kunjung direklamasi menimbulkan 1 korban jiwa. Sampai tahun 2021, tidak ada pertanggungjawaban dari pihak tambang. Karena aksi yang menuai kontroversi masyarakat, pihak yang berwenang menyelidiki tambang ini dan mendapat pelanggaran, yaitu penggalian yang tak sesuai koordinat lokasi yang diizinkan. Pemilik CV Sumber Rejeki berinisial PS sudah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Juli tahun 2020. Dari hasil observasi, pada bulan April 2021, tambang tersebut kembali beroperasi dengan alat berat dan dijaga ketat oleh pihak yang menggunakan seragam aparat negara. Pada bulan yang sama, tim kami melihat PS di area pertambangan. Dari situasi dan kondisi yang tim kami amati,
Kami berusaha untuk menghubungi instansi terkait seperti DLH, Pemkab, dan Walhi, sekaligus mempertanyakan terkait status pertambangan yang dilakukan oleh CV Sumber Rezeki. Tim kami telah mengupayakan untuk mengirim surat dan membuat janji untuk bertemu. Namun, tak kunjung mendapat kejelasan. Dari hasil observasi dan wawancara, kami mengetahui bahwa potensi batuan yang dimiliki oleh Desa Lebak Jabung memang tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan pertanian. Namun, eksploitasi tambang menghasilkan dampak yang dirasakan oleh warga desa. Kalau petani, dampaknya petani ya gak bisa nggarap sawah. Biasanya itu kalau airnya itu penak ya, itu lancar gitu, nggak ada galian. 1 tahun itu 3 kali penanaman, 3 kali tanaman, 3 bulan. 1 tahun itu 3 kali ya. Nah, kalau musim kemarau ada galian, nggak bisa airnya itu. Jadi 1 tahun itu 2 kali, hanya 2 kali. Kalau ada tambang ini, airnya jadi keruh. Jadi kalau cuci-cuci itu ya nggak bisa, cuci piring, cuci baju. Terus baru itu ya gimana lagi? Air sumber juga butuh. Ini saya ini budak, gelap bongko, ya perkara tambang ini. Oh gelap mah balik no banjir kok biar mana? Gelap, yo balik no iko, delok yo, ngono iko, jebol yo lo, delok. Iki sapa yo? Yo perbatamu sing gak tanggung jawab iku. Apa carane balen banyu kok ben maneh? Iso awakmu. Saiki. Aku bendino ngombe banyu budak, banyu rusuh. Gak kok biyen banyu bening, gak ono banyu budak, gak gelem mate. Saiki mau tamati pete. Sopo ngene kuwi salahno? Kerusakan dam ini karena akibat penambangan juga. Tapi mereka ini bilangnya adalah bencana alam. Kita sangat memprihatinkan lah. Jadi pemerintah membangun pembagi air untuk irigasi, ditambang lagi. Ini wacana ke depan ini entah minggu-minggu ini atau bulan depan ini akan dimasuki tambang lagi. Terus bagaimana kami sebagai petani? Kalau ya saat ini memang ada musim penghujan ya. Nanti kalau musim kemarau mau nyari air kemana? Apakah perlu didatangkan tangki untuk saluran irigasi pertanian? Kan nggak mungkin. Kalau kebutuhan rumah tangga boleh didatangkan tangki, tapi kalau pertanian mustahil itu. Ini bener-bener pemerintah harus bener-bener intent untuk mengawasi pertambangan yang ada di wilayah penyangga ini. Kami butuh perhatian pemerintah untuk menjadi petani yang baik. Ya, musim kemarau-nya itu nggak bisa garap gitu. Harapannya jangan ada tambang, jangan ditambang lagi. Kasihani kami sebagai masyarakat. Gelem aku salahno. Agak gelem sih, makane iku mikiro. Gemerisik angin dan rimbunan hijau, biru mentari dan kuningnya padi. Betapa indahnya alamku. Itulah seharusnya alamku yang sungguh indah berseri. Dahulu udara sejuk selalu menyelimuti di pagi hari. Tapi sekarang tak lagi. Raga dan tubuh disambut kendaraan bising setiap hari. Hingga udara sejuk sudah tak ada lagi. Dahulu air di danau juga air yang mengalir dari sumbernya begitu segar. Pertanian yang hijau dan tanah gembur sungguh sehat. Sekarang berubah karena ulah sakat. Parasit berwujud besi berkarat. Segala proyek negara yang bersembunyi di balik demi meningkatkan perekonomian rakyat. Ya begitulah, tangan-tangan manusialah yang telah mengotori alam ini. Digerogoti juga isi bumi dengan rakusmu. Jika nanti yang kuasa murka, yang menderita
kita dan anak cucu kita. Ayolah sadar, kita perlu menyisakan suatu hal yang baik untuk generasi masa depan bumi pertiwi. Karena terhitung mulai hari kemarin, hari ini, dan seterusnya, alam ini selalu menjadi rumah kita bersama.